Hai, halo, bertemu lagi dengan channel ilmu. Hari ini kita akan mereview buku panduan guru ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui buku panduan guru, silakan saksikan video berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nanti yang bagi sahabat channel ilmu nanti yang subscribe atau Bapak Ibu guru, kita akan kirimkan ya filenya. Boleh nanti silahkan komen nanti di inbox atau di messenger filenya. Ya, di sini ada buku panduan guru yang menjadi acuan bagi Bapak Ibu guru khusus mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada buku panduan guru cerdas-cergas ya, berbahasa dan bersastra Indonesia. Nah, kalau yang sebelumnya itu bahasa Indonesia ya, buku dari Kemendikbud. Di sini cerdas-cergas. Ya. Ini kata pengantarnya. Biasanya kalau kemarin kita mengacu kepada beberapa teks, nah hal ini sama juga ya, tapi dengan format yang berbeda. Bisa dilihat di dalam buku panduan ini. Nah, ada profil pelajar Pancasilanya, ada pendekatan buku siswa dan gurunya, komponen dalam buku guru, komponen dalam buku siswa, asesmen dan instrumen penilaian, menumbuhkan minat baca dan tulis siswa, strategi pembelajaran bahasa Indonesia, media pembelajaran, proyek, komunikasi dengan orang tua, capaian pembelajaran fase E, metrik, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah panduan dari buku guru ya dalam penerapan pembelajaran di kelas. Nah, di sini panduan khususnya nanti kalau yang sebelumnya langsung ke teks laporan hasil observasi, di sini ada mengungkapkan fakta alam secara objektif. Nah, di sini nanti ada gambaran umum, skema pembelajarannya, panduan pembelajaran dan interaksi guru dengan orang tua. Nah, jadi di sini akan berfokus kepada teks laporan hasil observasi, namun dengan pengungkapan yang berbeda ya. Halnya sama tentang laporan hasil observasi, tapi di sini lebih mendalam dan lebih mendetail dari buku yang sebelumnya. Di sini selanjutnya ada mengungkapkan kritik lewat senyuman. Nah, di sini kalau buku yang sebelumnya itu kritik di teks anekdot ya, atau langsung ke menganalisis teks anekdot. Nah, di sini menganalisis kritik ya. Nah, nanti anak diajarkan tentang bagaimana cara mengkritik dalam mengungkapkan kritik dalam anekdot. Nah, seperti itu. Bisa dilihat selanjutnya di bab 3 ada menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Kalau sebelumnya itu tentang karakteristik hikayat ya yang sebelumnya. Nah, kalau di sini adalah menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman, berarti anak lebih mengkhususkan dalam memahami hikayat. Nah, di sini akan ada gambaran umumnya, bisa kita lihat bersama. Selanjutnya belajar mandiri, negosiator ulung. Nah, jadi di Kurikulum Merdeka ini akan melihatkan lebih proyeknya lebih tampak, sehingga anak lebih kreatif ya, tidak luput juga dengan yang sebelumnya, tapi yang ini lebih khusus dan lebih membuat siswa lebih memahami, paham dalam penerapannya seperti itu. Nah, selanjutnya memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Ya, pahlawan ya, di sini ada yang keenam, berkarya dan berekspresi melalui puisi. Nah, nanti pada buku guru ini ada acuannya, sehingga Bapak Ibu guru semua yang mengajar khususnya bahasa Indonesia bisa menyampaikan materi ini dengan baik. Nah, silakan diperhatikan bagi Bapak Ibu atau teman-teman channel ilmu, silahkan di subscribe ya, atau di komen, nanti kita bagikan file dari panduan guru ini.
Nah, di sini ada profil pelajar Pancasilanya ya. Maksud dari profil pelajar Pancasila ini yang mana ada 6 ya, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, inilah tujuan dari pemerintah penerapan dari profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah-sekolah. Nah, ini ada pendekatan buku siswa dan buku guru, adanya literasi, pendekatan kontekstual, inklusi bagi bapak guru supaya lebih memahami dalam penerapannya. Komponen dalam buku guru ya bisa dilihat, dimana kita akan ada penilaiannya lebih tampak ya. Nah, tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Kalau sebelumnya itu indikator ya, misalnya sama. Di sini ada rubrik penilaian. Di sini lebih lengkap ya, sehingga Bapak Ibu guru dalam penerapannya lebih baik. Nah, ada komponen dalam buku siswa. Bisa diperhatikan, kita bisa melihat. Nah, dimana kalau SMA atau SMK kita itu ada di fase E ya, fase E. Kalau yang sebelumnya ada jurnal membacanya, di sini tetap ada jurnal membaca. Nah, selanjutnya ada asesmen instrumen penilaiannya. Nah, ada asesmen diagnosia, formatif, sumatif seperti biasanya. Ada penumbuhan minat baca tulis. Nah, nanti adanya tindakan aksinya ya, atau proyeknya, misalnya membuat publikasi di mading kelas, misalnya laporan membacanya seperti ini, pohon literasi ya. Nah, ada peta konsep cerita. Nah, dimana proyek-proyeknya ini bisa nanti kepada menyusuri lintas zaman ya, atau di hikayat nanti itu dirubah menjadi cerpen. Nah, ini adalah konsep bagi Bapak Ibu guru untuk merangsang atau menstimulus siswa dalam membuat sebuah cerita. Nah, ini contoh peta konsepnya. Nah, di mana kita ada langkah-langkah kegiatan literasi ya, menyimaknya, membaca dan memirsa. Nah, seperti yang kita pahami bahwa bahasa Indonesia kita ini ada di fase E ya. Bahasa Indonesia itu berikut ada menyimak, membaca dan memirsa, membaca dan memirsa, berbicara, berdiskusi, dan mempresentasi dan menulis. Nah, ada media pembelajarannya. Nah, seperti ini. Nanti di buku guru itu lengkap dengan link-linknya, sehingga Bapak Ibu guru bisa memahami cara penyampaiannya. Nah, di sini ada capaian pembelajarannya, ada tujuan pembelajarannya. Nah, di buku panduan guru ini lengkap ya. Ada mana yang menyimak memirsanya. Nah, sehingga Bapak Ibu guru bisa menerapkan dengan baik di kelasnya. Ada mempresentasinya. Nah, kita review ya. Dalam satu semester. Ya, bisa kita lihat ya. Nah, di sini ada menulisnya. Contohnya menulis pada biografi itu anak bisa melakukan kegiatan menulis. Ada menyimak, misalnya memahami diksi dalam teks puisi. Ya, kita review ya. Ada kegiatan menulis misalnya menulis tanggapan terhadap mitologi puisi secara logis dan kritis. Ya, lengkap ya. Nah, di sini ada panduan khususnya. Biasanya di sini ada LKPD-nya. Nah, misalnya begini, mengungkapkan fakta alam secara objektif. Tentunya ini pada teks laporan hasil observasi ya. Nah, ini akan adanya gambaran umum. Nanti para Bapak Ibu guru bisa mengarahkan siswa pada peta ini, gambaran umum ini. Ada skema pembelajaran, ada panduan pembelajaran, di mana setiap panduan itu ada tujuan pembelajarannya.
Jadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran ada di semuanya di buku panduan guru ini. Ada penilaian, nah beserta kunci jawabannya ya, sehingga memudahkan kita para ibu guru, bapak ibu guru dalam proses pembelajaran. Ya, itulah review dari buku panduan guru. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ini, nanti silakan di subscribe, langsung di komen saja, nanti kita bagikan filenya. Terima kasih, semoga bermanfaat.